Jokowi itu tidak pernah rela melepaskan kekuasaan ini ke siapapun, termasuk Prabowo. Prabowo hanya dikasih waktu 2 tahun. Benarkah Prabowo hanya diberi waktu 2 tahun? Said Didu menyebut Oktober 2026 sebagai ronde terakhir dan menyinggung dugaan kudeta senyap dari dalam kekuasaan. Klaim ini tentu perlu diuji, tetapi pertanyaannya, ada apa di balik Oktober 2026? Solo oligarki Parcok ini melakukan gerakan, oke, kalau lu nggak mau aku bikin koalisi baru tanda kutip. Itulah keluar di Twitter saya menyatakan ada segitiga SSB, Singapura, Solo, Bandung. Ini informasi intelijen, Pak. Banyak sekali informasi saya yang sudah Kan Pak Said ini dekat saya lihat sama kalangan-kalangan di dalam ya. Ya, saya merangkai saja, kan Pak Baron sama saya kan tiap hari muter aja kemana-mana dapat informasi. Nah, dan tanda-tandanya sangat jelas. Apa tadi itu singkatannya? SSB. Apa itu? Singapura, Solo, Bandung. Oke. Ini sedang mempersiapkan. Nah, ingat ada pelarian koruptor ada di luar yang dihakimi oleh Prabowo. Jadi mereka bersatu lagi. Koruptor-koruptor oligarki bersatu di Singapura, membuat poros baru. Solo, Singapura, Solo, Bandung. Nah, Bandung orang udah tahu lah, yang gaya-gayanya kayak Jokowi juga lah. Nah, dan mereka ini apa ya? Dia pakai kuda, pakai gajah. Dulu, ini A1 atau apa ini? Analisis? Biasanya analisis saya tidak terlalu ini karena informasi saya banyak sekali tentang itu. Nah, dan boleh orang membantah bahwa itu tandanya sangat jelas. Apakah Pak Said ini baru datang dari Singapura sehingga membuat Twitter itu? Enggak juga. Saya ada teman di sana. Okay. Ada teman saya yang hampir tiap Jumat ke Singapura. Okay. Dan dia tahu apa yang terjadi di Singapura. Dia bilang hari Jumat itu Anda datang ke Soekarno-Hatta, hampir semua oligarki yang sedang, oligarki hitam, yang sedang diintai untuk sedang mau ditertibkan, itu Jumat sore udah berangkat ke Singapura. Okay. Di Singapura mereka melakukan diskusi bagaimana menghentikan Prabowo untuk menyentuh mereka. Nah, yang saya ini kan, siapa tahu targetnya betul Oktober 2026. Makanya eskalasinya di Agustus. Di Agustus, eskalasinya mulai Agustus ini eskalasinya. Makanya kemarin ya, pada saat orang menyatakan akan ada kerusuhan Agustus, saya kan keluar menyatakan. Benarkah jika tim PKH berhasil dilemahkan, Prabowo bakal kena uppercut politik? Said Didu menyebut tim ini sebagai pertahanan terakhir Prabowo dari tekanan internal. Klaimnya tajam, tapi siapa sebenarnya yang sedang membidik pusat kekuasaan? Saya lihat, nah kalau nih, ini kan kenapa saya katakan ronde terakhir. Kalau Pak Prabowo melemah di tim PKH, maka langsung dia uppercut. Ini baru jeb-jeb loh nih, yang dipakai. Oke, berarti saya menangkap bahwa aliansi yang tadi Pak Said katakan, SSB ya. Itu aliansi yang kuat dong, karena di belakangnya ada oligark hitam tadi Pak Said bilang. Ya, sangat kuat, sangat kuat. Nah, inilah yang bergerak sekarang. Nah, Pak Prabowo harus hati-hati betul karena pertahanan terakhir Pak Prabowo adalah menang tim PKH-nya itu. Dan malah saya inginkan Pak Prabowo, tim PKH ini diubah menjadi tim penertiban sumber daya alam, bukan kawasan hutan aja. Oke. Pak Said, kenapa kalau menurut Pak Said, ini kan informasi dari Pak Said nih yang disebar di Twitter. Berarti saya curiga nih Pak Said juga mendapat informasi dari dalam. Berarti kalau begitu, apakah yang tadi Pak Said sampaikan ini sudah diketahui oleh Pak Prabowo? Saya yakin dia tahu. Saya dia sudah melakukan langkah juga. Dan saya lihat dia tidak terpancing dan menemukan aparatnya langsung turun. Menko Polhukam menyatakan tidak akan ada terjadi. Agustus. Semua aparatnya ini kan yang perlu waspadai adalah kan beginilah, Pak Prabowo harus mewaspadai kalau masih ada faksi SOP di dalam pemerintahan itu sangat berbahaya loh. 98 itu tidak faksi. Jangan dulu Pak Said, kenapa kalau Pak Prabowo sudah tahu ada faksi SOP yang menggerogoti dalam, kenapa dia nggak berhentikan? Nah itu pertanyaan kita semua. Selalu jawabannya
ini strategi. Tapi strategi terlalu lama. Akhirnya saya bilang, dulu kan saya menyatakan, Pak Prabowo saya maklumi strateginya bagaikan memakan bubur panas. Oke. Nah, tapi terlalu lama, akhirnya buburnya Pak Prabowo, bubur hambalang istilah saya, dimakan oleh SOP. Sekarang bubur hambalang ini dimakan oleh SOP. Dan SOP memakannya langsung di tengah, bukan di pinggir. Nah, kenapa saya ditekan di tengah? Karena dia tahu pusat komandonya itu tim PKH. Pusat komandonya, maka dia langsung makan itu lewat kasus Febri. Maksud, saya lihat, nah kalau nih, ini kan kenapa saya katakan ronde terakhir. Kalau Pak Prabowo melemah di tim PKH, maka langsung dia uppercut. Ini baru jab-jab loh nih yang dipakai. Oke. Berarti saya menangkap bahwa aliansi yang tadi Pak Said katakan SSB ya, itu aliansi yang kuat dong, karena di belakangnya ada oligark hitam tadi Pak Said bilang. Ya, sangat kuat, sangat kuat. Nah, inilah yang bergerak sekarang. Nah, Pak Prabowo harus hati-hati betul karena pertahanan terakhir Pak Prabowo adalah menang tim PKH-nya itu. Dan malah saya inginkan Pak Prabowo tim PKH ini diubah menjadi tim penertiban sumber daya alam, bukan kawasan hutan. Oke, Pak Said, kenapa kalau menurut Pak Said, ini kan informasi dari Pak Said nih yang disebar di Twitter. Berarti saya curiga nih Pak Said juga mendapat informasi dari dalam. Berarti kalau begitu, apakah yang tadi Pak Said sampaikan ini sudah diketahui oleh Pak Prabowo? Saya yakin dia tahu. Dia yakin. sudah melakukan langkah juga. Dan saya lihat dia tidak terpancing dan menemukan aparatnya langsung turun. Menko Polhukam menyatakan tidak akan ada terjadi. Agustus, semua aparatnya ini kan yang perlu waspadai adalah kan beginilah. Pak Prabowo harus mewaspadai kalau masih ada faksi SOP di dalam pemerintahan, itu sangat berbahaya loh. 98 itu tidak faksi. Jangan dulu Pak Said, kenapa kalau Pak Prabowo sudah tahu ada faksi SOP yang menggerogoti dadal, kenapa dia nggak berhentikan? Nah itu pertanyaan kita semua. Selalu jawabannya ini strategi. Tapi strategi terlalu lama. Akhirnya saya bilang, dulu kan saya menyatakan Pak Prabowo saya maklumi strateginya bagaikan memakan bubur panas. Oke. Nah, tapi terlalu lama, akhirnya buburnya Pak Prabowo, bubur hambalang istilah saya, dimakan oleh SOP. Sekarang bubur hambalang ini dimakan oleh SOP. Dan SOP memakannya langsung di tengah, bukan di pinggir. Nah, kenapa saya ditekan di tengah? Karena dia tahu pusat komandonya itu tim PKH. Pusat komandonya, maka dia langsung makan itu lewat kasus Febri. Benarkah ada poros SSB, Singapura, Solo, Bandung yang disebut Said Didu sedang menyiapkan gerakan untuk menghadang Prabowo? Klaim ini masih perlu dibuktikan. Tetapi jika benar, siapa sebenarnya aktor di balik poros ini? Oke. Nah, dan saya was-wasnya benar bahwa apa yang dikatakan Dr. Koni bahwa Prabowo hanya dikasih waktu 2 tahun. Artinya sampai Oktober 2026 dong. Sebentar lagi berarti? Sebentar lagi. Nah, nah itulah kelihatan eskalasi kan tinggi sekali mendekati 2 tahun itu. Berarti di Agustus ini eskalasinya? Di Agustus eskalasinya. Nah, di sini Agustus ini menentukan. Apakah ini membuat sehingga orang-orang yang punya mall bangun pagar tinggi-tinggi? Nah, itu sinyal sama oleh mereka gitu kan, dan uji nyalinya tinggi sekali. Nah, uji nyali ini yang sedang berlangsung pada saat kita bicara ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itulah Pak Abraham, saya mengatakan dulu kan ini ronde terakhir. Oke, ronde terakhir ya? Ronde terakhir. Belajar dari jatuhnya Soeharto, 4 kaki kekuasaan bisa runtuh ketika birokrasi, politik, tokoh pendukung, dan aparat tak lagi solid. Said Didu mengingatkan, apakah pola serupa bisa kembali terjadi di era Prabowo? Ini analisis politik, bukan fakta bahwa sejarah pasti terulang. Ini lebih parah. Untuk menggembosi? Lebih parah, karena Pak Harto itu jatuh karena sekaligus kehilangan 4 kaki. Kaki pertama, birokrat. Itu di Ginanjar Kartasasmita langsung menyatakan tidak mau jadi kabinet. Itu kaki pertama.
Kaki kedua, kaki politik. Harmoko sudah menyatakan tidak lagi dapat dukungan. Bayangkan ini dua loyalis yang sangat tinggi. Penjilat. Nah, kaki yang ketiga yang langsung hilang adalah kaki tokoh-tokoh yang dianggap membantu tim reformasi yang dipimpin Nurholis Majid. Menyatakan juga nggak mau. Nah, kaki yang keempat yang harus diingat dulu, kasus Jakarta, kita ingat, itu info yang kita dapat dan sangat valid bahwa yang menarik pasukan pertama sehingga terjadi kerusuhan adalah Kapolda Metro Jaya. Terjadi kekosongan pasukan 6 jam. Baru pada saat itu Sapri Samsudin Komandan Garnisun kayaknya tidak tahu bahwa terjadi kekosongan. Artinya kaki 4 sekaligus. Nah, sementara saat itu tidak ada sama sekali faksi di dalam pemerintahan. Tidak ada faksi pun bisa terjadi. Sekarang apalagi ada faksi. Jadi ini bisa terjadi. Sangat memungkinkan terjadi, apalagi. Benarkah Prabowo hanya diberi waktu 2 tahun? Said Didu menyebut Oktober 2026 sebagai ronde terakhir dan memperingatkan eskalasi politik makin panas. Klaim ini belum terbukti, tapi jika benar, siapa yang sedang menghitung mundur waktu Prabowo? Mantio, itu adalah pembangkangan struktural. Pembangkangan struktural itu adalah menteri-menterinya tidak melakukan apa yang diinginkan Prabowo. Coba lihat ya, penertiban tambang. Pernah nggak Bahlil bicara? Nggak kan? Penertiban hutan, pernah nggak Raja Juli bicara? Yang selalu muncul hanyalah Sapri Samsudin sebagai ketua pelaksana dan dulu Febri. Artinya ada pembangkangan terhadap program Prabowo. Kita lihat lagi transfer pricing. Pernah nggak Menteri Perdagangan bicara? Nggak pernah. Bagaimana memberantas transfer pricing? Pernah nggak kita mendengarkan Bahlil cerita tentang bagaimana menertibkan tambang? Enggak. Jadi menteri-menterinya melakukan pembangkangan struktural, sabotase struktural. Nah, akhirnya Pak Prabowo sekarang seakan-akan sendirian. Dan dia hanya satu tangan adalah Sapri Samsudin yang melakukan itu. Benarkah ada pembangkangan struktural di dalam pemerintahan Prabowo? Said Didu menuding sejumlah menteri tidak menjalankan agenda presiden, bahkan menyebutnya sebagai dugaan sabotase struktural. Klaim ini masih perlu pembuktian. Tetapi jika benar, siapa yang sebenarnya menghambat dari dalam? Begini, kita masih ingat, selalu teringat oleh saya itu tanggal 15 Oktober surat perintah Solo, SPS. 15 Oktober 2004. Ini pasien banyak sekali istilahnya. Terus sebelum ini berapa hari sebelum dilantik kan? 5 hari sebelum dilantik. 20 Oktober. Itu kan Pak Prabowo dipanggil tanda kutip Jokowi Prabowo menghadap Jokowi di Solo. Yang ada di situ kan LBP, Dasko. Oke. Dan saya dapat informasi supaya publik paham lagi bahwa memang ini Prabowo memang di awal-awalnya betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, awalnya pada saat itu kan kita dapat bocoran kabinet dan susunan kabinet kan bagus kan, hanya 32 menteri sebelum 15 Oktober dan nama-namanya keluar. Ada PDIP, ada macam-macam itu kan. Ada Pak Said juga di dalamnya. Nah, kita orang yang dianggap Anies enggak lah kan. Nah, terus 15 Oktober datang ke Solo kan. Nah, publik paham bahwa itu adalah utusan geng SOP ke geng SOP 13-14 Oktober meeting di IKN. Hasil pertemuan itu yang ciri khasnya itu orang yang hadir di sana. Yang itulah yang dibawa LBP ke Solo. Nah, pesan mereka, Bapak harus panggil Prabowo. Dipanggillah ke Solo, keluarlah susunan kabinet. Oke, jadi Pak Said mau bilang sebenarnya kabinet yang ada di Pak Prabowo itu adalah susunan kabinet yang sudah disiapkan. Ya. Dan bukan keinginan Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Ya, itulah simbol rekonsiliasi dan menyatakan menang.
karena dia bisa memasukkan semua yang dia inginkan. Jadi itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Ronde terakhir, Prabowo disebut bisa berujung kalah angka. Said Didu menilai dukungan partai politik sangat cair. Hari ini mendukung, besok bisa berubah arah. Benarkah kekuatan politik di sekitar Prabowo mulai rapuh? Ini analisis dan klaim narasumber yang masih perlu diuji. Begini, Pak Prabowo, Bapak betul ini ronde terakhir. Ronde terakhir itu kalau Bapak tidak meng-KO, maka mungkin kalah angka. Kalah angka karena faksi yang ingin begini. Ini kan begini. Ini kekecewaan rakyat sedang terjadi. Oke. Partai politik Pak bunglon semua. Pak Prabowo harus sadari itu. Bunglon semua itu. Apalagi udahlah. Dia hanya kekuasaan aja kok itu. Memang percaya Golkar bisa loyal? Enggak lah. Memang percaya PKB bisa loyal? Enggak lah. PAN apa lagi? PKS aja bisa lompat-lompat, apalagi. Nah, ini. Jadi PKS juga bisa lompat-lompat. Nah, awalnya saya bilang Partai dakwah. Partai dakwah, ternyata partai loncat indah juga, gitu. Nah, Pak Prabowo terus kakinya apa Pak Prabowo? Oligarki Bapak hajar. Terus teman Bapak siapa? Apakah Bapak Parcok? Apakah Bapak sudah kendalikan? Faktanya Bapak tidak bisa sentuh sampai sekarang. Tapi kan Pak Prabowo katanya punya militer, punya hijau. Oke. Punya hijau. Apakah hijau betul 100%? Belum tentu loh. Nah, jadi saya jangan sampai salah hitung kekuatan. Jangan dengarkan ketua parpol. Ketua parpol itu hari ini A, besok B. Coba ingat. Tadi kemarin Zulkifli Hasan. Untung kita punya Prabowo. Padahal pada saat Jokowi, untung kita punya Jokowi, maka Jokowi harus 3 periode. Percaya orang Penjilat kayak itu. Nah, udah bunglon, saya bilang. Bunglon semua. Nah, Pak Prabowo. Apa bedanya bunglon dan penjilat? Nah, bunglon tuh panjang lidahnya juga. Jadi bisa berubah warna dan bisa menjilat. Itu lebih parah. Kalau cecak dua, hanya Benarkah kabinet Prabowo sudah disiapkan sebelum pelantikan? Said Didu mengklaim susunan kabinet telah dipengaruhi kepentingan kekuasaan lama sebelum Prabowo resmi menjabat. Jika klaim ini benar, seberapa besar ruang Prabowo menentukan kabinetnya sendiri? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.